Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Rafiqa Wulandari, NIM 19331025. Saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Penilaian Jauh, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi salah satunya yaitu citra satelit NOAA. Satelit NOAA merupakan satelit meteorologi seri ketiga milik Amerika Serikat setelah TIROS pada tahun 1960 sampai 1760 dan IOS 1930 sampai 1976. Dari 6 sensor utama, AFIR mengamati kondisi permukaan bumi. Data AFIR dari satelit NOAA dapat digunakan untuk menganalisis berbagai parameter yang berkaitan dengan bidang hidrologi, oseanografi, hingga meteorologi. Pada ketinggian orbit 833 sampai 807 km, inklinasi sekitar 98,7 derajat sampai 98,9 derajat, mempunyai kemampuan mengindra suatu daerah 2 kali dalam 24 jam sehari semalam. Sistem akuisisi data NOAA atau AFIR APT digunakan untuk mendeteksi secara otomatis waktu lintasan satelit dan penangkapan sinyal. Sinyal dari satelit ditangkap oleh antena QFH yang dikuatkan dengan preamplifier. Ini merupakan gambar dari satelit NOAA dan hasil dari tangkapan dari satelit NOAA. Yang selanjutnya, spesifikasi satelit NOAA. Resolusi spasial 1,1 km kali 1,1 km. Resolusi temporal 2 kali 12 jam. Resolusi spektralnya merah 610 sampai 680 nanometer. NIR 780 sampai 890 nanometer. SWIR 1580 sampai 1750 nanometer. Manfaat dari satelit NOAA. Kita bisa memanfaatkan satelit NOAA untuk mendeteksi luas kebakaran hutan, mendeteksi adanya ikan di laut, mendeteksi tinggi gelombang laut untuk tsunami, dan terutama bisa mendeteksi iklim. Diperlukan perangkatnya seperti radio yang menerima informasi dari satelit. Salah satunya adalah radio cuaca. Radio cuaca terdiri atas rangkaian radio penerima, perangkat lunak untuk translasi data cuaca dari satelit menjadi data cuaca yang mudah dibaca oleh pengguna atau nelayan, disimpan dalam IPROM yang dapat diintegrasikan pada radio cuaca. Radio cuaca yang diusulkan juga memiliki sistem deteksi penerimaan data satelit cuaca NOAA melalui program aplikasi pewaktu atau timer yang dapat mengaktifkan radio cuaca sekitar 5 menit sebelum waktu satelit NOAA melintasi Indonesia. Pada ketinggian orbit 833 sampai 870 km, inklinasi sekitar 98,7 derajat sampai 98,9 derajat, mempunyai kemampuan mengindra suatu daerah 2 kali dalam 24 jam sehari semalam. Sistem akuisisi data NOAA atau HRR APT digunakan untuk mendeteksi secara otomatis waktu lintasan satelit dan penangkapan sinyal. Sinyal dari satelit ditangkap oleh antena QFH yang dikuatkan dengan preamplifier. Receiver menangkap data dalam sinyal dan melewatkan sinyal melalui sound card, sehingga sinyal dapat diolah untuk menghasilkan citra dalam beberapa menit saja. Saat sinyal berada di sound card, terjadi pengkonversi sinyal analog menjadi digital. Kemudian sinyal sound card direkam dalam bentuk wave file. Wave inilah kemudian di-decoding menjadi citra pada sebuah software. Kelebihan dan kekurangan satelit NOAA. Kelebihannya, pertama, satelit NOAA dapat digunakan untuk memantau keadaan bumi untuk keperluan hidrologi, oseanografi, dan meteorologi, termasuk memantau kebakaran hutan. Mempunyai resolusi spasial 1100 kali 1100 km dengan liputan sangat luas, dan NOAA merupakan seri satelit meteorologi polar yang memiliki sejauh operasional sangat panjang.
Satelit pendeteksi panas bumi NOAA memiliki sifat penangkap bumi sehingga meski panas, itu bukan karena adanya kebakaran, juga dapat terpantau. Saat di siang hari, NOAA akan mendeteksi panas pada ambang temperatur 42 derajat Celcius, sedang malam hari, satelit ini mampu mendeteksi panas pada ambang temperatur 30 derajat Celcius. 4. Pengolahan citra satelit NOAA FRR. Sebagai salah satu citra satelit pengenalan jauh dengan resolusi spasial yang rendah dan mempunyai kelebihan yakni resolusi temporal yang daily. Kekurangannya. Pertama, kondisi penggunaan satelit NOAA HRR yang sangat bergantung pada cuaca. Dengan adanya kelemahan satelit ini, maka perlu untuk menggabungkan satelit ini dengan data dari satelit lain dalam mengaplikasikannya, sehingga estimasi tempat yang diberikan lebih mendekati daerah fishing ground yang sebenarnya. 2. Secara umum, hotspot hasil interpretasi satelit NOAA memiliki 3 sumber ketidakakuratan, yaitu: pertama, posisi sudut satelit NOAA saat melintas dengan stasiun penerima. 2. Efek yang ditimbulkan dari objek permukaan bumi terhadap sensor satelit NOAA seperti permukaan air, lahan gandul yang berpasir, permukaan bumi yang mengandung metal cukup tinggi. 3. Koreksi geometrik dari citra NOAA itu sendiri. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.